Riasah TV, media dakwah menuju jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabashshir ibadil ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin ayyuhal ikhwah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di mana-mana saya ingatkan dengan kalimat hamdalah. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Itu artinya segala kebajikan, kemuliaan, kekayaan, kepinteran, kehebatan adalah milik Allah. Kalau ada yang kita miliki, itu bagian yang Allah anugerahkan, dibagi. Ada yang diberikan pintar, tapi nggak punya uang. Ada yang uangnya banyak, tapi tidak pintar. Pintarnya nyari duit. Ya, ada yang tampan, ada yang jelek, ada yang jangkung, ada yang pendek, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu sebenarnya variasi dalam kehidupan, bukan mengindikasikan kemuliaan seseorang. Jangan yang banyak duitnya menganggap lebih mulia. Jangan menganggap yang pintar itu lebih mulia. Semua Allah berikan itu kepada kita, tapi satu hal, bagaimanakah kita berbuat? Bahkan dunia sudah diserahkan pada kita. Nikmatnya dibagi-bagi kepada seluruh makhluk atau manusia dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ingin melihat bagaimana kita berbuat. Innad dunya hulwatun khadiratun fa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malu. Sungguhnya dunia ini mengasihkan, menyenangkan. Ya, kalau urusan dunia, urusan uang, urusan kesenangan, ya menyenangkan. Sampai yang nggak punya rumah juga, tunawisma namanya. Kalau ditanya, Mas sampean daripada nggak punya rumah, udah mati aja, tinggalkan dunia. Marah. Senang dia walaupun tidak punya rumah. Yang miskin aja senang, apalagi yang banyak uang. Jadi memang menyenangkan. Dan ini kecenderungan manusia terhadap hal yang bersifat duniawi. Dalam surat Al-Imran ayat 14 sebutkan, Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqatarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi kecenderungan manusia itu memang dirasakan indah menurut syahwat, yaitu terhadap lawan jenis. Laki-laki senang sama wanita, wanita senang sama laki-laki. Hanya saja yang membedakan manusia dan hewan sama-sama senang pada lawan jenis. Kalau hewan itu asal gabruk saja. Pokoknya kalau dia senang, dia tidak peduli. Tapi kalau manusia ada aturan, ada tata kramanya.
Itu yang membedakan. Kemudian bangga terhadap anak. Namanya anak itu walaupun jelek itu tetap dibanggakan. Ibu-ibu tuh kalau cerita sama tetangganya ngerumpi, yang mengeluh, duh bu, anak saya Masya Allah nakalnya. Iramanya itu ada kebanggaan, padahal bandel anaknya. Anak saya itu bu, Masya Allah nakalnya. Tetangganya nggak mau kalah, apalagi anak saya bu, Masya Allah itu lebih-lebih. Jadi nggak mau kalah. Itu kebanggaan anak yang bengal aja masih bangga anak. Yaitu nyatanya walaupun musanya anaknya hitam, pengennya lahir itu apa namanya hidungnya mancung, tapi begitu lahir batu sing mancung jadi cunong. Kemudian rambutnya berindil, putih, tadinya kepengen kulitnya putih tapi keluar hitam dan seterusnya. Walaupun umpamanya punya anak yang menurut penglihatan manusia kurang baik, tapi kalau mau tukar tambah kan tidak boleh sama orang Perancis. Kenapa? Karena kebanggaan. Anak itu kebanggaan. Kemudian harta sudah jelas, nggak usah diterangkan lagi. Harta yang banyak, sawah, ladang, ternak, itulah kecenderungan manusia. Jadi Allah bagikan, Allah sudah berikan itu semua kepada kita. Fayanzuru kaifa ta'malun. Kemudian Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini setiap hari kita dinilai. Setiap hari kita ini diawasi. Kiprah kita, perbuatan kita. Apakah kita ini orang yang berkualitas? Apakah kita ini orang yang banyak memberikan manfaat? Apakah kita ini setiap hari sudah diberikan modal, diberikan kesempatan waktu, bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas diri? Ibarat orang dagang, modalnya itu menghasilkan keuntungan. Ibarat orang mendaki, makin lama makin tinggi bukit yang didaki. Ibarat pohon itu akarnya kokoh, kekar, makin lama batangnya makin menjulang ke angkasa. Apakah kita mampu dalam hidup ini seperti digambarkan dalam surat Taubah ayat 24 dan 25 itu, mampu menumbuhkan cabang dan ranting yang membentang ke semua arah, kemudian menumbuhkan daun yang rindang, menjadikan indah dan sejuk serta menyejukkan orang yang berteduh di bawahnya. Apakah kita bisa menjadi sebuah pohon yang setiap musim memberikan buah tanpa diminta? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Dalam pengajian seperti ini, konsumsinya adalah konsumsi hati. Jadi bukan konsumsi otak. Bukan sebagai Islamologi. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, saya dan antum semuanya coba sejenak melihat pada diri masing-masing. Karena apa yang disabdakan Nabi, baiknya manusia tergantung segumpal darah yang ada di dalam dadanya. Kalau dia baik, baik semua. Kalau buruk, buruk semua. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Coba masing-masing kita, biasanya kita lihat uang, lihat beton, lihat macam-macam. Sekarang coba lihat diri kita masing-masing. Kira-kira ada yang geremet di hati kita apa enggak? Kira-kira tauhid kita ini bersih apa tidak? Mukhlisina lahuddin. Agama kita mukhlis karena Allah. Jangan-jangan kalau kita beramal tapi karena manusia. Jangan-jangan ketika kita berbuat itu karena ada pamrih. Jangan-jangan di hati kita itu ada noktah, noda-noda hitam yang menjadikan kita terhalang untuk kebaikan. Jadi ngaji itu konsumsi hati. Maka ayat dalam surat
Az-Zumar akhir ayat 17, fabasyir ibad alladzi yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Bergembiralah hamba-hamba yang, artinya manusia yang senantiasa mendengarkan al-qawla, yaitu firman Allah, sabda Nabi, mau'izatil hasanah, fayattabi'una ahsana, kemudian dia mengikut kepada yang lebih baik. Itulah indikasi orang yang mendapat petunjuk. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, dan itulah tandanya orang yang cerdik. Jadi syarat pengajian adalah konsumsi hati. Yang kedua memang mendengar, suka mendengar, mengamati, memperhatikan. Kemudian ada peningkatan kualitas, peningkatan mutu pribadi kita, mengikut kepada yang lebih baik. Jadi ada perubahan. Kalau pengajian tiap minggu, tiap malam Senin, tapi nggak ada perubahan, tidak ada perubahan yang mampu merubah kepada yang lebih baik, berarti pengajian kita hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja, tradisi. Jadi ngaji itu yang dimaksud supaya ada peningkatan kualitas kita, ada perubahan-perubahan. Dan itu menjadi indikasi orang dapat petunjuk. Coba dievaluasi diri, termasuk saya. Apakah kita masuk golongan orang yang mengindikasikan mendapat petunjuk Allah? Hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang menjadikan semua peristiwa menjadi pupuk tumbuhnya keimanan kita. Jadi tidak asal ngaji saja. Kita berjamaah, ada tersirat di sana yang harus kita terjemahkan pada kehidupan hari-hari. Ketika kita sholat, pada setiap sholat itu ada tersirat di sana hal-hal yang harus kita terjemahkan dalam kehidupan real. Puasa juga demikian. Jadi jangan terjebak kita pada rutinitas, ritual, pengajian, ibadah, tapi tanpa makna dan tanpa aplikasi. Setan menggoda manusia, itu ada beberapa metode yang dijalankan. Ada beberapa cara yang disebut dengan ifrad dan tafrid. Kalau yang lemah, kalau bisa dicegah. Jangan jadi orang beriman, jangan sholat, jangan ibadah. Total itu. Tapi kalau dia masih bisa melawannya, dan dia masih tetap ibadah, menjadi seorang muslim, dicegah nggak bisa, kemudian dikempesi, dialihkan, atau didukung, tapi sampai berlebihan. Ujungnya kemudian dikempesi. Itu kelakuan setan. Ada cerita Israiliyat yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, yaitu cerita seorang pemuda alim yang dia belajar, pulang dari belajar, pulang nyantri, sampai di rumah, di kampungnya, kok orang-orang pada menyembah pohon. Naluri santrinya sebagai mujahid, sebagai dai muncul. Ini harus amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini kemungkaran harus dibasmi. Sumber segala kemusyrikan adalah pohon. Jadi pohon harus ditebang. Biasalah gampang, tajam-tajam, berangkat dia menuju ke pohon itu. Di tengah perjalanan dihadang oleh iblis. Kang, arek mana?
mau nebang pohon, itu sumber kemusyrikan, harus dibasmi, tidak boleh ada kemusyrikan di kampung ini. Enggak lah tukang, itu kan sudah tradisi, sudah biasa, nggak bisa. Terjadilah pertikaian, pertengkaran sampai ujungnya perkelahian. Santri atau orang alim tadi hebat, tidak terkalahkan oleh iblis. Jurus-jurus iblis semua bisa terpatahkan. Ujungnya menyerah iblis. Kemudian menyerahlah iblis. Baiklah kalau gitu saya nyerah. Saya kalah. Baiklah, silahkan Anda menebang pohon itu. Saya tidak melarang. Saya sudah kalah. Hanya saya menawarkan satu kompromi. Apa itu? Saya tidak melarang Anda menebang pohon, silahkan. Hanya minta tolong ditunda saja. Nggak bisa tunda apa-apaan. Harus saya tebang hari ini. Kalau Anda mau menunda sehari saja, tiap pagi saya berjanji akan saya berikan 1 keping emas. Yo, lain lagi kalau udah lihat dengar emas kan, wes iya juga dong, lumayan ini. Jadi tiap hari dia akan mendapatkan sekeping emas. Sekeping emas bukan sekeping kecil, bukan, mungkin ada berapa dinar gitu. 1 dinar berapa gram? 4,25. Harga emas sekarang berapa? 1 juta kali 4,25 berarti 4 jutaan. Kalau itu 10 10 dinar, Masya Allah. Ya namanya iblis ya cerita. Besok lagi dibuka bawah bantalnya ada lagi, tambah berbinar-binar. Kira-kira kalau jomblo dapat emas begitu terus untuk apa tuh pikirannya? Kawin kan? Wah, ini jadi kawin nih. Bayangkan itu. Pikirannya udah mulai berubah dikit nih. Toh saya tidak membatalkan penebangan pohon itu. Pohon harus tetap saya tebang, tapi lumayan. Jadi saya tunda. Ini kompromi setan begitu. Makanya perhatikan nanti dalam perjalanan hidup kita masing-masing, kalau menghadapi perintah-perintah Allah beragama itu nanti ada kompromi-kompromi. Kalau kompromi mesti kita kalah. Hari ketiga teu aya deui eta emas. Kurang ajar. Di teangan di handapna bantal teu aya, di kolong nggak ada, di mana-mana diubrak-ubrak nggak ada. Kurang ajar, setan iblis. Marahlah dia. Ambil kampak, dipertajam lagi, perangkat dengan gagah, marah. Dicegat lagi sama si iblis. Kang, ada kemana Kang? Sekarang santai dia, nggak begitu tegang. Kurang ajar, sileng teh, buat janji bohong, dasar iblis. Hehehe, ketawa dia. Terus emangnya mau apa? Saya mau tebang pohon itu. Enggak lah. Gelut dulu sama saya. Kan kemarin kamu udah kalah, enggak bisa, sekarang boleh. Udah terjadilah perkelahian. Jurus harimau nggak kena, jurus bangau mematuk apalagi. Pokoknya semua jurus-jurus itu tertutup semuanya. Si alim menjadi lemah dan tidak berdaya menghadapi iblis kali ini. Nyerahlah si alim tadi. Kenapa kamu menjadi hebat seperti ini? Kemarin kamu tidak berdaya. Tentu saja katanya. Ayo, hayang nyahona cenah. Mau lanjutkan tebang pohon itu? Udah kalah kamu sekarang. Jangan sekali-kali kau tebang pohon itu. Cuma, baiklah kalau gitu saya merasa kalah. Tapi apa rahasianya? Kalau kemarin kamu kalah, sekarang menjadi berdikdaya seperti ini. Diceritakan. Dan ini yang perlu kita ambil pelajaran di sini. Kalau kamu pertama kali berangkat mau menebang pohon itu, niatnya tulus, ikhlas karena Allah. Betul? Nah, ini perhatikan tuh. Niat itu dalam hati. Makanya kalau ngaji begini, meningkai hati, membersihkan jiwa.
dari noda dan kotoran macam-macam. Mungkin ada terselip hati syirik, noda-noda syirik di hati kita. Jadi waktu berangkat pertama itu murni karena Allah. Bukan karena emas, bukan karena yang lain. Jadi melaksanakan perintah Allah untuk mencegah kemusyrikan. Tulus. Maka setan tidak berdaya. Satu pelajaran yang kita dapatkan bahwa setan tidak akan berdaya hanya kepada orang-orang yang ikhlas. Mukhlisina lahuddi. Bukan orang pintar. Bukan orang alim. Tapi orang yang ikhlas. Yang kedua, mengapa ketika yang kedua dia menjadi kalah? Karena berangkat mau nebang pohon itu marah. Marahnya karena apa? Kenapa marahnya? Karena nggak dapat emas. Itu udah lain motivasinya. Jadi hal yang lembut di hati seperti ini yang sudah saatnya kita perbenahi. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa hanya ikhlas yang tidak bisa diganggu oleh setan, tidak akan mampu dia. Yang kedua, tipu daya setan itu kalau bisa dicegah, tapi kalau tidak, kompromi. Coba subuh itu, udah dengar adzan subuh, tapi kalau kompromi, ya sebentar lagi ya. Sebentar lagi nunggu selesai azan. Udah selesai, nunggu dulu itu di kamar mandi masih ada orang. Itu mesti kebablasan. Jadi kalau sudah urusan tipu daya setan, mesti harus dilawan tegas. Dan yang ketiga, hati yang menjadi kualitas amal diterima atau ditolak oleh Allah. Kalau beramal harus murni karena Allah, tidak ada motivasi dan dorongan lain kecuali karena Allah. Maka kalau ada terselip di hati kita ada maksud-maksud lain selain karena Allah, nah inilah yang kemudian menjadi amal kita bisa hilang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallah wa rasul fa hijratu ilallahi wa rasul, dan seterusnya. Kalau niatnya karena Allah dan karena Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya karena dunia atau karena wanita, ya mungkin dia dapat dunia atau dapat wanita, tapi yang jelas tidak dapat pahala. Contoh lagi, orang mau pengajian seperti ini. Kang, taklim tuh. Aduh, udah capek saya, males. Nanti apa kata dunia kalau kita nggak taklim? Orang pada taklim semua, masa kita enak-enak? Ayo berangkat. Ya juga ya, berangkat. Itu karena Allah apa karena kata dunia? Kata dunia. Mau nyumbang nih temannya jadi pengantin. Ayo orang kondangan, males lah. Malu kita. Kan dia teman baik kita, masa kita nggak datang sana? Iya juga ya. Ya berangkat dia. Dia nyumbang juga pada temannya itu. Tapi hanya karena malu kepada sesama. Orang pergi haji. Karena dia orang kaya di kampung, yang tidak sekaya dia aja sudah pada berangkat haji. Tengok-tengok sana-sini, mikir dia, aduh gimana ini? Orang-orang yang jauh di bawah kita aja bisa pergi haji. Masa kita kalah, kata istrinya, Kang, Pak, gimana nih? Malu kita. Masa orang-orang udah haji kita ini belum, padahal kekayaan kita banyak. Mestinya kita kan duluan. Iya juga ya, ayo kita daftar haji, berangkat haji. Itu haji karena malu. Jadi ingat, perhatikan. Kita juga hari-hari beramal begitu. Kalau yang perintah atau ada imam di depan kita, kita taat, setia, loyal, tunjukkan keikhlasan kita. Tapi kalau amir bukan imam, apalagi amir yang tidak kita sukai, bukan Amirul Mukminin ya, ini Amirul Mukminin. Atau Amirul Mukminin yang jadi amirnya, umpamanya, dia menjadi berkurang. Ini akidah kita rusak kalau ini terjadi.
Kalau karena imam kita beramal, berarti kita menjadikan imam itu berhala. Penyembahan bentuk berhala adalah macam-macam, tidak mesti patung. Nah, jadi karena Allah, beramal karena Allah. Taklim kewajiban karena Allah. Allah yang memerintah kita wajib taklim. Allah yang memerintah kita hidup berjamaah. Allah yang memerintah kita infak. Allah yang memerintah kita ini berjuang. Allah yang menjadi motivasi. Jangan karena malu, jangan karena tidak enak, jangan karena teman, karena Allah. Ini dari segi akidah. Innamal amalu binniyat. Jangan karena yang lain, karena Allah. Beragama itu mukhlishina lahuddin. Nah, ikhlas ada 4 syaratnya. 1, amal yang dilakukan adalah amalan-amalan yang hak. Amalan yang benar. Baru amalannya bisa masuk dalam kategori ikhlas. Jadi kalau amalannya salah, tidak bisa disebut ikhlas. Umpamanya selingkuh, ketahuan istrinya, ayo Pak, nih apa ini? Ketahuan nih. Orang saya ikhlas kok. Sama-sama ikhlas. Lu selingkuh kok sama-sama ikhlas? Nggak benar. Nonjok temannya kok ikhlas. Jadi ikhlas itu amalan yang benar. Benar itu menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut pikiran kita. Bukan kata tetangga, bukan kata orang banyak, tapi menurut Allah. Itu 1. Yang kedua, dilaksanakannya dengan motivasi dan orientasinya hanya karena serta bagi Allah. Berangkat karena Allah dan amalannya dipersembahkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi bukan karena di alam makin semangat, kalau dicelak, kemudian dia berhenti. Itu juga bukan karena Allah. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid dalam satu pertempuran yang beliau diangkat sebagai panglima. Kalau di Indonesia di kalangan militer, panglima itu kan jenderal. Kalau Khalid yang ditunjuk sebagai panglima perang, ini sahabat ayem. Wah, optimis, mesti menang. Beberapa kali dalam setiap pertempuran itu tidak pernah kalah. Umar menangkap gejala ini. Kok ini umat ini kalau Khalid yang memimpin menjadi ketergantungan. Bersandarnya kepada Khalid. Padahal orang beriman itu bersandar kepada Allah, ini kepada Khalid. Maka diberhentikanlah Khalid dari panglima perang. Khalid serahkan bendera ke panglima memimpin peperangan itu kepada yang ditunjuk. Tapi dia tetap berperang dengan sungguh-sungguh. Tidak dikurangi sedikit pun kesungguhannya. Lalu ada yang komentar, Kang, kalau orang Jawa mungkin Khalidnya ya, kok sampean sudah diberhentikan Umar dari panglima menjadi prajurit kok masih semangat perangnya? Apa jawab Khalid? Saya berperang bukan karena Umar, tapi karena Allah. Nah, kisah-kisah seperti ini kadang-kadang lewat begitu aja, hati-hati. Jangan sampai nanti kita beramal kelihatan amalannya banyak, tapi muspro, habis hilang dada, gak ada maknanya. Ini penting sekali. Jadi sekali lagi, kembali pada masalah hati. Taklim adalah sebenarnya menjernihkan hati. Konsumsinya adalah konsumsi hati, bukan sekadar konsumsi otak. Bahwa itu ilmu, betul. Tapi bukan sampai kepada Islamologi sebagai ilmu saja. Tapi harus dipraktikkan. Karena syarat iman itu 3. 1, tasdikul bil jinan, dibenarkan oleh hati. Wal iqraru bil lisan, kemudian diikrarkan oleh lisan. Wal amalu bil arkan, kemudian diamalkan dengan amaliyah. Jadi syaratnya 3. Kalau baru membenarkan hatinya, belum bisa dibuktikan.
Karena lisannya nggak ngomong. Apa saja kan perlu diomong. Ijab kabul itu diomong apa batin? Ngomong. Kalau batin sah apa enggak? Nggak sah. Kawin aja mesti diikrarkan omongnya. Syahadat juga diikrarkan. Tidak bisa. Saya udah beriman. Kapan kamu syahadat? Batin. Tidak sah. Harus diucapkan. Jual beli juga begitu. Harus diikrarkan. Beli ini harganya sekian. Barangnya ini. Harus ikrar. Ikrar itu menjadi penting. Dan kemudian dibuktikan kebenaran hati dan lisannya adalah dengan amal perbuatan. Maka iman memang benar tidak bisa dilihat oleh kita. Masing-masing kita tidak bisa melihat teman kita, tapi gejalanya itu bisa dilihat. Orang yang malas ke masjid itu menggambarkan imannya yang lemah. Kurang yakin kepada pahala, kurang yakin kepada Allah. Dan orang yang sungguh-sungguh beramal, sholat berjamaah, kemudian silaturahim, berbuat baik pada orang, itu menggambarkan memang imannya subur. Tidak bisa dibohongi. Bisa juga orang munafik pura-pura, itu sebentar, tidak bisa bertahan lama. Baik di depan orang banyak, tapi itu nggak mungkin untuk bisa bertahan lama. Makanya kalau nginteli jamaah dari dulu, itu dia pura-pura sholat, tekun, tapi sebentar. Lihat aja kalau ada orang pura-pura tekun, sholatnya di shop depan, kemudian tapi ternyata kemudian males, nah itu berarti ada maunya. Mesti bukan karena sungguh-sungguh. Kalau karena Allah tidak peduli. Mau dialem orang, mau dicaci maki orang, tidak ada urusan. Karena urusan amal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saya berharap, mari bertambahnya waktu, usia, ditambahkan modal yang sudah begitu banyak oleh kita, oleh Allah, diberikan kelapangan. Ingat yang kita semuanya sudah dimudahkan oleh Allah. Dulu hidup berjamaah itu susah, dicaci maki, dibully, dibenci. Saya pernah menawarkan kerjasama khutbah jadi pabrik-pabrik sekitar di kantor-kantor, ditolak, nggak tahu kenapa, difitnah, diisu macam-macam. Sampai para dai, para tokoh-tokoh kalau diundang ke sini dia nggak mau. Kenapa? Karena dianggap kita ini apa menjijikkan, apa menakutkan atau apa, nggak mau. Yang namanya dipanggil ke Koramil, dipanggil ke Kodim, panggil itu sudah rutin mengawali pertumbuhan jamaah. Sekarang sudah diberikan ke lapangan, alhamdulillah. Karena hak itu kuat. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tidak bisa. Pengalaman saya, awal-awal saya BA dulu, dimusuhi oleh Koramil. Saya masih ingat dulu itu Yunus, orang Padang. Itu bencinya, gedeknya itu sama jamaah luar biasa. Lagi taklim begini, bangkunya ditendang-tendang, bubar, bubar. Apa nih jamaah-jamaah? Alhamdulillah Allah membalasnya. Kelakuannya itu dibalas di dunia. Siang-siang jam 4 sore, naik motor lah kok nabrak tiang listrik itu. Kakinya prodolahnya patah kakinya. Sedang pengajian kita waktu itu riasa cuma 11 orang. Dikepung oleh masyarakat, khususnya pemuda. Di backup oleh Koramil. Lurah diperintah. Itu hanya kira-kira 11 orang. Riasa Ustaz Saifuddin yang ceramah. Tiba-tiba di luar dikepung pemuda. Tahu-tahu muncul lurah kepala desa, menghentikan pengajian dan membaca surat keputusan muspika, larangan kepada jamaah muslimin. Bubarlah pengajian. Tidak lama saya ngurus kehadiran Wali Al-Fatah ke Riasah Pagelaran dulu di Lampung. Jadi saya sering ke polisi. Kebetulan polisinya baru, saya masih ingat juga namanya Sunarta. Orang Sunda pakai gigi emas. Itu baru dia jadi
komandan sektor di situ. Dia bilang, ini ada apa ini di sini? Ini jamaah ini apa sih? Kenapa orang-orang pada benci semuanya? Ada dikepung segala macam. Saya bilang, Pak, saya ini orang sini. Kebetulan waktu ngaji saya masih ingat. Yang ngepung itu tukang judi, tukang kuda kepang, nggak sholat. Terus saya kasih surat legalitas kita. Biasa mengadakan ta'aruf, ini izinnya, ini dari Jaksa Agung. Begitu dibaca, wah kalau begini saya akan bela ini. Teruskan dek perjuangannya, saya akan bela. Sekalipun saya mati di atas kebenaran. Nah, itu satu-satunya pejabat yang pernah saya temui. Masya Allah. Nah, besok lagi belum selesai, saya datang lagi. Begitu saya datang, udah dirangkul sama dia. Langsung kopi susu. Dulu kopi susu kebanggaan ya, belum ada kopi instan. Ditebar rokok di meja, alhamdulillah. Seneng dulu kalau sudah ditebar rokok itu seneng. Silakan Pak, ngerokok Pak. Ayo, cus saja. Mantap. Tahu-tahu apa? Dia bilang, Parman, sini, ini ada tamu kita ini. Buat kopi susu ya. Ya Pak. Begitu keluar sambil ngedredek begini. Lurah saya. Yang kemarin mau bubarin pengajian. Saya bilang mau tiar gue. Jamaah kok dilawan. Pernah juga saya dipanggil Koramil. Kalau tentara itu, jadi ibarat apa ya, ayam itu kalau mau ladung kan mekot dulu itu kan, itu nakut-nakuti. Itu kalau tentara begitu biasanya, diketak dulu, gebrak meja, marah-marah. Kita diem aja, tenang aja. Kalau lagi begitu jangan ngomong, kita diem aja, tongani aja. Masra main cerat suwe-suwe. Dah, dibentak-bentak saya berdoa aja, alhamdulillah. Artinya dia lama-lama lemes juga. Nah, tidak lama dari itu, tidak sampai seminggu, ada acara. Kita lapor ke Kodim. Kodimnya baik. Orang Jawa Timur. Akhirnya dia bilang, ini mesti miskomunikasi. Mubalik jamaah ini mungkin terlalu ekstrim. Jadi ditolak masyarakat. Kumpulkan mereka, saya akan briefing mereka, berikan ilmu komunikasi. Jadi pagi-pagi saya sama Pak Abdurrahman jemput ke sana. Karena nggak punya mobil, adanya motor. Kemudian kita sewa mobil, angkot. Berangkatlah. Jadi di mobil itu komandan, saya di tengah sama asistennya. Nah si Kocluk tadi yang marah-marah sama saya, itu lagi di jalan mau nyegat gini kan, gagah tentara nyegat angkot. Bus, kata komandan, berhenti. Begitu berhenti kan gagah begini, buka jendelanya. Kayak saya tulis dalam buku saya itu ada seperti tikus masuk got. Lunyut gitu diam, habis. Masuk kata komandan tuh, masuk. Begitu lihat ada saya lagi yang kemarin dibentak-bentak. Saya pura-pura nggak tahu deh, ngobrol sama asisten, nggak saya rengges orang. Kurang ajar, jamaah kok dilawan. Jadi hal-hal begitu insya Allah, Allah akan memenangkan. Tapi dengan syarat, kita betul-betul melaksanakan ahlul haq itu. Al-jama'atu, wallahu al-jama'atu mujama'atu ahlul. Ini yang harus jadi target pribadi-pribadi kita. Waluzumil jamaah itu artinya kita aktif memposisikan diri sebagai ahlul haq. Jadi jangan menunggu. Yang ada fastabiqul khairat. Jangan nunggu kita orang lain. Apalagi denengaken tuh deneng begitu. Itu orang lain. Kenapa ikhwan itu pada begitu? Kita yang menuju kepada posisi sebagai ahlul haq. Kalau saya sebagai Hizbullah ya tentu gimana. Kalau saya jamaah gimana, saya baiat gimana. Kita memposisikan diri sebagai ahlul haq. Insya Allah semua akan dijamin oleh Allah SWT. Oleh karenanya kembali pada masalah taklim tadi, taklim adalah konsumsi hati. Mari kita evaluasi diri. Apakah di hati kita ada noda-noda
Misalnya tidak ikhlas dalam beramal. Atau beramal karena orang, karena imam, karena rois, karena teman, karena tidak enak. Nggak ada itu. Beramal karena Allah. Infak ya karena Allah, bukan karena malu. Taklim karena Allah. Beramal karena Allah. Allah yang melihat kita. Apakah ada di antara kita, misalnya di hati kita itu ada ghil, ada dendam, ada hasad, ada dengki, ada iri. Ini semua akan menghapuskan amal kita. Seperti api membakar kayu. Jadi harus bersih karena Allah. Itu pentingnya tauhid itu begitu. Alhamdulillah, oleh karenanya mari kita syukuri kelapangan jamaah ini dengan masing-masing meningkatkan kualitas diri. Kalau dibuat grafik kehidupan kita buat grafik. Apakah naik, apa turun? Iman kita menaik, apa turun? Umur berapa? Posisinya ada di mana? Dibuat grafik kita. Jangan turun terus, turun melorot terus. Kalau melorot terus, walaupun ngaku 1000 kali jamaah, tidak ada artinya. Dan kalau manusia sudah jatuh martabatnya, itu bisa lebih hina daripada binatang. Tidak ada nilainya. Casing kita ini apa sih manusia yang bisa dibanggakan? Kadang-kadang nyondrop, perempuan cantik katanya hidungnya yang mancung, matanya yang berbinar-binar, kulitnya nggak halus lembut. Coba sekarang, yang keluar dari hidung apa? Hidung mancung. Apa? Keluar uang apa-apa? Tetap aja. Keluar dari mata apa? Pelek. Coba jangan mandi itu yang halus mulus kulitnya. 3 hari aja digosok, keluar apanya? Keluar duit apa keluar apa? Keluar daki. Jadi kalau bangga pada diri, harta juga begitu. Orang diberikan harta menjadi orang kaya, bisa itu menjadi penyebab dia tersiksa. Kalau dia hatinya tertambat pada harta. Tapi kalau harta itu dijadikan sarana jembatan, harta itu akan mengangkat derajatmu. Beli kendaraan saja. Ini yang tukang beli motor segala macam, jangan-jangan niatnya nggak benar lagi. Ada 2 tipe kendaraan yang dibeli. Kalau dulu kuda. Ada kuda yang dibeli atau kendaraan dibeli yang menjadikan pahala. Tapi ada sebab dia beli kendaraan, beli kuda, tapi menjadi siksa dan dosa. Yang mana itu? Kalau dia beli niatnya untuk fisabilillah, niatnya untuk kebaikan, niatnya untuk silaturahim, maka dia akan mendapat pahala. Kalau kuda, tapak kaki kudanya itu kan dihitung. Kalau sekarang nggak ada tapaknya, ada rodanya. Putaran roda, debu yang berterbangan, itu dinilai pahala. Kalau niatnya karena Allah. Siapa yang beli motor karena Allah? Karena Allah apa karena nggak mau kalah sama yang lain? Karena Allah. Jadi itu Masya Allah. Gunakan motor, kendaraan, mobil di jalan Allah. Tapi kalau dia beli kendaraan, beli kuda, beli mobil, beli motor, niatnya hanya gengsi karena tidak mau kalah sama tetangganya, masa dia beli Honda Beat, kita Honda apalagi di bawahnya nggak tahu saya. Kita harus apa? Vario. Vario. Yang Vario apa Mario? Yang tetangganya Mario harus lebih di atas lagi. Yang gede lagi. Mobil juga begitu, jangan kalah Pak. Kita harus lebih hebat. Kalau itu dibeli, maka menjadi hitungannya putaran roda, tapak kaki kuda, debunya, itu hitungan dosa yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Jadi hati-hati dalam hal ini. Sekali lagi, ketulusan hati, keikhlasan, kemudian luzumil jamaah, kita aktif memposisikan diri sebagai ahlul haq. Masing-masing, jangan mengandalkan orang lain. Karena di surga itu juga masing-masing amal-amalan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.